Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Merliana dengan NIM 1901915. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan pelayanan yang lebih khusus dibandingkan dengan anak yang lainnya. Dikarenakan adanya hambatan dalam belajar serta hambatan dalam proses perkembangan. Oleh sebab itu, anak tersebut memerlukan pelayanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristiknya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, ada anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, ada anak dengan gangguan pendengaran dan bicara, yaitu anak tunarungu. Yang ketiga, ada anak dengan gangguan kecerdasan, yaitu tunagrahita. Yang keempat, ada anak dengan gangguan perilaku dan emosi, yaitu anak tunalaras. Yang kelima, ada anak dengan gangguan pada anggota geraknya, yaitu tunadaksa. Yang keenam, ada anak belajar atau anak membutuhkan belajar secara spesifik, yang di dalamnya ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang ketujuh, ada anak lamban belajar atau slow learner. Yang kedelapan, ada anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang kesembilan, ada anak autis. Akan tetapi, saya tidak akan membahas kesembilan anak tersebut. Saya hanya akan membahas tentang slow learner. Tentang anak lamban belajar atau slow learner. Anak lamban belajar atau slow learner ini merupakan anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal. Akan tetapi, mereka tidak termasuk dalam tunagrahita. Jika dibandingkan dengan tunagrahita, mereka lebih baik. Hanya saja mereka memiliki hambatan pada proses berpikir dan keterlambatan dalam menanggapi respon yang diberikan oleh guru atau orang tuanya di rumah ketika guru atau orang tuanya memberikan pengajaran. Nah, di sini ada tokoh yang menjelaskan bahwa anak slow learner itu sebagai berikut. Slow learner adalah seorang anak yang memiliki prestasi rendah di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik. Tapi ia bukan tergolong anak terbelakang mental. Skor tes IQ-nya antara 70 sampai 90 menurut Cutter and Cutter Jr. 2004, Willy 2007. Ciri-ciri dan karakteristik anak lamban belajar. Yang pertama, rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Yang kedua, pernah tidak naik kelas. Yang ketiga, mereka terlambat dalam menanggapi respon yang diberikan guru atau orang lain. Yang keempat, dalam memberikan atau menyelesaikan tugas, mereka sering terlambat jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Yang kelima, mereka memiliki daya ingat yang memadai, akan tetapi mereka sulit untuk mengingat kembali. Kenapa saya membahas mengenai anak lamban belajar? Karena adanya kekhawatiran serta keprihatinan terhadap anak lamban belajar tersebut. Nah, keprihatinan dan kekhawatiran itu timbul dari adanya kesalahan
guru atau orang tua dalam mendidik anak lamban belajar tersebut. Kesalahan yang sering kita temui yaitu ketika sedang mengajar anak lamban belajar, guru atau orang tua sering memarahi dan juga membentak anak yang lamban belajar karena mereka itu telat dalam merespon serta menanggapi rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Sehingga orang tua dan guru sering memarahi dan juga sering membanding-bandingkan kecerdasan yang dimiliki anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, maka harus adanya pemahaman dan pengetahuan terhadap karakteristik dan apa saja yang dibutuhkan oleh anak lamban belajar. Dari kesalahan mendidik tadi, dikhawatirkan akan timbulnya masalah-masalah yang terjadi pada anak tersebut, mulai dari anak sering merenung atau menyendiri, serta anak sering menangis. Kemudian yang paling ditakutkan adanya depresi yang dirasakan oleh anak tersebut, yang menimbulkan mereka jadi tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya dan tidak dapat berkomunikasi, juga menutup diri terhadap dunia sosialnya karena mereka merasa bahwa mereka itu bodoh, sebab ketika belajar mereka itu sering dimarahi oleh guru atau orang tuanya. Kebutuhan anak slow learner. Yang pertama, waktu belajar lebih lama dibanding anak pada umumnya. Untuk waktu belajar, alangkah baiknya lebih lama agar anak tersebut bisa memahami secara sedikit demi sedikit materi yang telah diberikan oleh guru atau orang tua. Bisa diadakannya melalui kegiatan les. Yang kedua, kesabaran dan ketelatenan orang tua dan guru untuk tidak terlalu cepat memberikan penjelasan. Dalam memberikan penjelasan, hendaknya secara bertahap. Kemudian, kesabaran. Untuk kesabaran ini, hendaknya orang tua atau guru jangan sesekali meluapkan emosi kepada anak tersebut dengan cara memarahi serta membentak anak tersebut, karena akan mengganggu dalam psikologis anak tersebut. Yang ketiga, pengulangan pembelajaran secara terus-menerus. Ketika pembelajaran dimulai, hendaknya materi yang belum anak pahami harus dipelajari secara terus-menerus atau diulang-ulang, karena agar anak tersebut dapat memahaminya. Yang keempat, memperbanyak latihan daripada hafalan. Kita bisa menggunakan sering-seringlah memberikan soal latihan. Dan soal latihan tersebut bentuknya seperti apa yang mampu mereka tulis dibanding dengan apa yang mereka mampu hafalkan. Demikian kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anak lamban belajar. Berdasarkan permasalahan tadi, kita sebagai calon guru hendaknya mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tadi dan juga mampu memberikan pengajaran yang terbaik, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Di luar sana, tidak sedikit guru yang memahami mengenai penerapan pendidikan inklusi. Mereka hanya menilai anak dilihat dari kriteria bodoh serta rendah, tanpa mereka mengenali
dan tanpa mereka bertanya-tanya mengapa anak tersebut gagal dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, pentingnya memahami pendidikan inklusi bagi guru, karena agar guru itu mampu untuk mengenali atau mengidentifikasi karakteristik serta apa saja yang dibutuhkan oleh anak yang berkebutuhan khusus, dan agar guru mampu memberikan pelayanan pendidikan yang layak serta maksimal bagi anak berkebutuhan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.